Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalia Putri Sudrajat, absen 4. Perkenalkan, nama saya Fasyari Sampuspaningrum, absen 12. Di sini kami akan menjelaskan atau Meresensikan buku. yang telah kami baca. Kalau aku bacanya buku non-fiksi, judulnya Aku Ingin Tahu Mengapa Sabun Menghasilkan Gelembung, karya Barbara Taylor. Kalau aku baca buku fiksi, novel yang berjudul Hujan, karya Terelie. Zal, ini kan lagi hujan ya? Ngomong-ngomong tentang hujan ya Zal, kemarin tuh aku baru selesai baca novel loh, yang judulnya tuh Hujan. Ini fiksi. Iya, kayak Penulisnya penulisnya Terelie, dan dia tuh diterbitin sama PT Gramedia Pustaka tahun 2016, dan ya ini tuh cetakan pertama kalau nggak salah. Terelie ini tuh penulis terkenal ya. Iya, novel tuh banyak banget, ini salah satunya. Aku baca yang lain sih. Oh ya, novel ini tuh tebalnya ada 320 halaman. Terus ini tuh ya seru, dan itu tuh lumayan tebal. Terus habis itu- Harganya? Oh ya, harganya tuh kalau nggak salah sekitar 75 ribuan. Oh iya. Mahal juga ya. Ini asli kan? Gramedia. Dari Gramedia. Nah, Iya. terus habis itu tuh ini tuh kayak pertama kali aku baca tuh kayak kenapa aku tertarik banget, karena itu covernya tuh kayak menarik gitu. Kayak ini tuh Hujan. iya, kayak pokoknya covernya tuh bagus dan warnanya biru. Kebetulan saya suka warna biru. Ya. Jadi kayak tertarik gitu loh, terus kayak hujan apa nih, cerita tentang hujan gitu. Terus di belakangnya, di bagian belakangnya tuh biasanya isinya sinopsis gitu kan. Tapi ini tuh Bukan ya? kayak bukannya kayak air gitu. Terus ada saya tentang persahabatan, tentang cinta, tentang melupakan, tentang perpisahan, tentang hujan. Nah, jadi kayak apa nih ceritanya? Jadi aku Genrenya? mungkin romance, terus Aman usia berapa ini? 13-an ke atas lah, kayak soalnya ini tuh buat remaja gitu. Nah, kamu bacanya? Waktu SD, gak apa-apa lah. Iya. 12 tahun bisa lah. Ya. Nah, terus ini tuh kayak, jadi kan perasaannya kan di belakangnya tuh nggak ada sinopsis, jadi kayak aku tuh penasaran ini tuh ceritanya tentang apa sih, makanya aku tuh baca. Nah, jadi cerita tuh kayak gini. Jadi pada suatu hari, ini tuh ceritanya alurnya tuh alur maju, dan di masa depan itu tahun 2042. Nah, terus di zaman itu tuh kayak di buku ini ya, itu tuh Iya. kayak teknologi udah pada canggih, terus kayak jadi kayak udah maju gitu loh, udah lebih maju daripada zaman sekarang. Terus kayak karena itu tuh ceritanya gini, ada kayak satu anak gitu, namanya tuh Lail. Nah, dia tuh umurnya sekitar 13 tahun. Nah, ya, terus suatu hari dia mau berangkat sekolah kan. Terus tiba-tiba pas lagi di jalan ke sekolah, tiba-tiba tuh ada kayak bencana gitu, kayak gunung meletus, dan itu bikin gempa, dan jadi kayak jadi runtuh gitu di jalan. Dia tuh ke sekolah naik kereta bawah tanah, dan itu jadi runtuh. Keren ya. Iya, nah terus habis itu kayak runtuh gitu. Terus habis itu gara-gara bencana itu si Lail itu kehilangan kedua orang tuanya, jadi dia yatim piatu. Nah, terus kayak, dan beruntungnya dia tuh diselamatin sama anak namanya Esok, bukan anak juga sih. Selamatin gimana? Iya, jadi diselamatin gitu, kayak yang nolongin Lail kan, Lail tuh kayak ketiban gitu. Oh, Keruntuhan jadi gitu. ketiban itu bukan kayak mental atau depresi gitu bukan? Oh. Kayak emang hancur gitu loh bangunannya gitu. Nah, terus diselamatin sama Esok. Nah, Esok itu lebih tua daripada Lail, dia umurnya 15 tahunan. Nah, terus kayak mereka tuh kayak, nah si Esok ini tuh ayahnya udah nggak ada. Nah, dia masih punya ibu, dan tapi ibunya tuh kayak gara-gara bencana alam itu, ibunya tuh kayak kakinya jadi diamputasi gitu. Jadi kasihan ya sama mereka berdua. Terus gara-gara mereka tuh kan kayak mungkin latar belakangnya sama, dan mereka juga kayak jadi dekat, dan mereka jadi deket banget sampai kayak jadi sahabat banget. Terus kayak jadi kayak kakak adik gitu, jadi mereka sedekat itu. Nah, tapi kayak mereka nggak bisa kayak mereka tuh akhirnya dipisahin sama keadaan. Jadi si Esok ini tuh diadopsi gitu, diangkat jadi anak sama kayak salah satu orang penting gitu, Pejabat. Nah, terus karena dia diangkat jadi kayak
bisa pejabat sibuk lah, jadi dia pindah rumah, pindah tempat tinggal gitu, jadi jarang ketemu sama Lail. Terus Lail juga kayak dia punya teman satu cewek, nah mereka berdua, Lail sama temen itu kayak sibuk buat jadi sukarelawan juga. Sukarelawan orang-orang yang pernah kena bencana itu. Iya, jadi kayak ngebantuin itu. Terus habis itu kayak ya udah, jadi akhirnya Lail sama Esok tuh jadi jarang ketemu gitu loh. Iya. Dan habis itu kan itu tuh kan banyak bencana alam gitu kan. Nah, kondisi bumi itu udah nggak normal lagi lah. Mungkin masih normal, masih bisa dibenerin gitu, cuman kayak udah nggak senormal itu lagi. Nah terus suatu hari si Esok tuh dapat tiket buat pergi ke planet lain buat Bentar, gimana nih? Planet lainnya tuh emang udah terbentuk? Udah. Atau Kayak salah satu planet di tata surya gitu. oh iya terus? Nah terus kayak, tapi kan nggak semua orang bisa pindah kan, karena pasti banyak banget ya sih, dan Iya. susah juga pindah, kayak misalnya satu bumi pindahin gitu kan, Nggak mungkin. jadi susah. Nah terus jadi kayak cuma orang-orang yang penting doang lah yang bisa dapat si tiketnya itu. Nah terus Esok dia punya 2 tiket. Nah terus Esok tuh kayak dia tuh mau ngasih buat jadi satu tiket buat Esok, satu tiket lagi buat Lail. Nah terus di keluarga baru di Esok itu dia tuh punya kayak adik gitu, adik perempuan namanya Claudia. Nah terus si ayah angkatnya Esok itu tuh pengen kalau misalnya Esok tuh ngasih satu tiketnya lagi tuh ke Claudia. Iya. Nah terus habis itu karena kayak dia nggak mungkin kayak apa ya, dia nggak mungkin nolak perintah orang tuanya juga kan. Nah terus tapi kayak sebelumnya tuh si Esok tuh udah bilang gitu loh ke Lail kalau misalnya aku bakal ngasih tiket satunya lagi tuh ke kamu pas hari keberangkatan itu. Nah terus pas Berjanji. iya, nah, terus pas di hari keberangkatannya itu si Esok tuh nggak datang karena ada sesuatu lah. Nah situ kayak Lail nunggu dong, mana Esok nggak ada gitu kan, mana tiketnya, kan kita mau bareng-bareng pergi. Nah terus kan jadinya Esok tuh ngasih si tiket tuh ke Claudia, tapi dan satunya lagi tuh bukan buat dia gitu. Nah terus Orang lain. ya, nah terus karena Lail udah terlanjur sedih, dia tuh kayak pergi gitu kayak ke pusat ingatan gitu, dan dia tuh Salah paham. ya mungkin kayak kan mereka jarang ketemu gitu loh. Nah, jadi kayak mereka tuh ya gitu kayak nggak Janji bisa- palsu ini. ya kan tapi karena kayak disuruh juga sih sama bapaknya kan. Terus habis itu si Esok tuh kayak mau ngilangin ingatan dia. Kok si Esok sih, si Lail tuh pengen ngilangin ingatan dia tentang Esok, karena si Esok tuh kayak si Lail tuh kayak udah sedih gitu. Nah Kasian. terus ada deh, pokoknya ada endingnya. Jadi spoiler aja, endingnya tuh pokoknya si Esok sama Lail sama-sama gak jadi pindah gitu. Mereka Di bumi. iya, mereka tetap di bumi. Jadi kayak Ngebenerin bumi nggak? gak diceritain sih, tapi intinya mereka nikah, habis itu kayak pokoknya selesai lah, jadi kayak tamat, happy ending. Tapi nggak se happy ending itu, maksudnya kayak nggak segampang itu. Ada konflik Iya. yang harus di ini ya. Ya Kalau kayak buku ini tuh atau cerita itu ada kayak orang ketiga nggak? Biasanya kan romance kayak gitu ya, kayak ada orang ketiga atau sesuatu gitu yang buat mungkin lebih ke kayak si Claudianya ya, yang adiknya itu kayak gak ngerestuin atau gimana, Apa ya, suka kayak- sama kakaknya. enggak sih kayaknya, cuman kayak lebih apa ya, kan misalnya contohnya di tiket tadi gitu, Iya. si tiketnya buat Claudia, harus buat Lail gitu lah. Iya. Itu bukan orang tiga juga sih, tapi kayak mungkin jadi penghalang juga gitu. Ya. Kalau kelebihan sama kekurangan buku ini tuh apa ya? Nih, kelebihannya tuh dia tuh ceritanya tuh seru banget, dan kayak dia tuh nggak bertele-tele, bahasanya juga ringan, terus kayak dia tuh bahasanya enak banget dibaca, dan mungkin itu 320 halaman, itu lumayan tebel ya. Iya. Nah itu bacanya tuh kayak tetap seru aja gitu, terus kayak jadi seru dan nggak bosan, dan kayak tiba-tiba tamat aja dan seru. Kayak terus ini juga kayak alurnya ada yang bikin sedih, ada yang bikin kayak lucu gitu, terus gitu lah. Baper. Terus kayak ada yang bikin nangis gitu-gitu. Kalau kekurangannya itu apa sih kira-kira? Kekurangannya sih lebih ke tokoh Lailnya ya. Lailnya kayak Lail terlalu penurut gitu-gitu, kalau kayak Nah, dia bisa lebih berontak lah kayak gitu. Nah terus kayak gitu, dan juga di novel ini tuh nggak ada ilustrasinya ya, jadi kayak cuma full tulisan aja. Tapi ya nggak apa-apa sih, kayak yang penting ceritanya seru gitu. Terus kayak dapat gitu feelnya. seru banget, dan itu rekomendasi banget. Dia rekomendasiin banget buat kalian Yang suka romance. ya. Dan kayak itu
direkomendasi buat umur 13-an ke atas. Dan anak-anak jangan ya, karena nggak juga sih sebenarnya bisa, cuman kayak mungkin kalau misalnya anak-anak suka nggak paham aja sama bahasanya tuh, jadi kayak buat, tapi kalau misalnya udah kalian udah dewasa tuh, udah misalnya udah 20 tahun ke atas, boleh banget baca tuh, kalau udah tua juga boleh. Jadi seru, ini pokoknya seru banget dan bagus, covernya juga lucu banget. Yeay, racun ini. Kamu baca buku apa, Zal? Kalau aku baca buku non fiksi, judulnya Aku Ingin Tahu Mengapa Sabun Menghasilkan Gelembung. Buku ini tuh ditulis sama Barbara Taylor, diterbitinnya tahun 2003, itu tuh cetakan pertama kalau nggak salah. Penerjemahnya itu Joni Setiawan, karena itu bukan asli buku Indonesia sebenarnya. Diterbitinnya sama Grolier International. Kalian bisa cek, karena itu terkenal banget ya si penerbitnya. Nah, Covernya bagus ya? iya, lihat ini. Colorful banget, lucu banget. Ini khusus buat anak-anak sih, nggak khusus, cuman kayak Peruntukannya buat anak-anak. buku ini tuh tentang pengetahuan alam gitu. Jadi tahu ya pengetahuan alam itu apa? Kayak segala sesuatu peristiwa yang terjadi di alam gitu, di sekitar kita. Kayak sederhananya aja nih, sebenarnya buku ini tuh cocok buat dari yang kecil maupun dewasa, jadi bukan khusus kecil doang gitu kak. Misalnya kamu curious atau penasaran kenapa gitu kak ada hewan yang bisa jalan di air. Oh iya? Iya ada, itu kadal. Oh iya? Iya, di situ dijelasin walaupun dia secara lengkap, mungkin kayak ada fun fact-nya gitu. Atau enggak, kenapa sih nggak bedanya ikan hiu nggak kayak lumba-lumba yang harus menarik napas ke permukaan laut gitu. Kenapa ikan itu kayak di bawah permukaan laut terus, bukan di atas? Itu di sini tuh ada dijelasin. Keren lah, bikin pinter banget ya, kayak nambah pengetahuan. Iya emang seperti yang aku ngomongin ya, hewan yang jalan di air itu kan kadal. Terus kenapa juga tuh hiu tuh kayak di laut terus, nggak di permukaannya gitu? Karena si kalau di buku ini tuh si hiu tuh gak punya kantong udara kayak lumba-lumba. Jadi tambah karena berat juga, lah hiu emang berat. Jadi kayak karena beratnya itu dia tuh kalau diem, jadi dia bisa tenggelam kayak batu. Makanya dia tuh kayak gerak terus di air, gerak terus di laut, dan ya karena itu. Terus apa hubungannya kayak hewan-hewan di laut itu sama judulnya? Kan judulnya itu sabun menghasilkan gelembung. Apa hubungannya tuh apa gitu, Zal? Hubungannya itu ada di halaman di sini. Mana ya? Yang ini. Hubungannya itu, oh ini salah, ini benar. Nah, di sini hubungannya itu kalau ada air yang dicampur sama sabun, tegangan permukaan airnya tuh melemah dan jadi meletus gitu. Yang asalnya bulat gini air aja disatuin sama sabun jadi kayak pum. Jadi kayak cuman apa permukaan doang gitu. Nah abis itu nanti kalau ditiup si airnya tuh sama udara kita jadi nggak besar dan berbentuk gelembung lah jadi sama. Oh gitu, baru tahu. Iya. Terus Kamu masih ingat gak sih kayak di kelas kemarin tuh, kelas biologi, pelajaran itu kan masih ngebahas tentang pernafasan yang respirasi kok maaf, respirasi atau pernapasan. Di situ tuh ada kayak faktor percepatan pernapasan tuh kan salah satunya aktivitas sama suhu tubuh itu tuh berhubungan kan. Jadi kalau kita tuh misalnya aktivitas tuh kan butuh energi kan. Nah, sadar gak sih kalau energi tuh nggak bisa dilihat? Ya kan, emang nggak bisa dilihat. Nah, contohnya tuh kayak kita nih mau, kalau pasti nih atlet panahan pasti ngerasa ya kalau misalnya kita mau mana nih, busur panahannya tuh nanti tuh kayak pas mau ditembakin gitu tuh energi tuh nggak diciptain atau nggak dimusnahin gitu. Jadi kayak
energi itu cuman beralih bentuk atau kayak semacam transfer gitu lah. Oh, Kayak iya, pas iya, iya. set pak seperti itu. Iya. Terus Nah, habis ngomong-ngomong tentang energi nih, ternyata aku tuh baru tahu dari buku ini kalau energi panas tuh ada hubungannya sama pakaian juga. oh iya. Iya, kayak dulu kamu pengen jadi apa sih? Cita-citanya waktu masih kecil ya. Banyak sih, kayak mau jadi polisi, mau jadi dokter, Nah, astronot. boleh nih. Ini tuh di sini tuh diceritain tentang baju astronot. Oh iya. Di sini tuh baju astronot itu kenapa sih? Kan kalau di luar itu paparan sinarnya itu panas banget ya. Nah, baju astronot ini dibikin buat tubuh kita tuh agar tetap sejuk gitu loh. Oh. Caranya itu di dalam bajunya itu di dalamnya itu dimasukin rangkapan selang-selang plastik itu yang ngalirin air dingin. Wah, Iya. Nah, jadi energi panas di tubuh kitanya juga kayak dibuang gitu. Sebaliknya, di sini diceritain juga baju penyelam. Sebaliknya sama baju astronot, si baju penyelam ini bajunya tuh karet, tau kan? Dan lautan yang dingin. Baju karetnya ini tuh dibikin buat mempertahankan energi panas yang ada di tubuh kita. Oh. Nah, jadi biar energi panasnya itu nggak menyebar gitu ke lautan yang dalam. Ya, Nah, bisa, bajunya ini disebut isolator atau penyekat. Itu Pasya. Oh gitu, baru tahu. Keren banget sih bukunya. Emang ini keren banget. Dan kelebihan dari buku ini tuh, kalau kataku buku ini tuh dikemas dengan sangat baik dan penuh dengan ilustrasi gitu ya. Lucu-lucu Covernya gambar. juga lumayan menarik. Dan ceritanya itu, cerita dan bahasanya itu udah difahami ya, seputar kehidupan lah. Iya. Pasti penasaran. Aku aja penasaran lihat judul Aku ini. juga penasaran. Nanti aku pinjam ya. Boleh. Ini punya Ruth. Jadi boleh minjem ke Ruth. Ruth pinjam ya. Gantian, soalnya kayak menurut aku tuh menarik banget itu. Ya, ini Boleh lihat. pinjam, Coba kasih boleh, lihat ya. Contohnya ini halaman ini udah terisi. Ini lucu. Ini kayak gambar-gambarnya gitu ya ternyata. Kalau kata aku sih ini ya paling lucu tuh ini. Nah, Oh iya bagus. ilustrasinya emang menarik banget nih. Ini bukunya full ilustrasi dan keren banget sih. Bisa menambah pengetahuan juga ya Zal. Iya. Nah, kalau kekurangan buku ini tuh mungkin penulisnya tuh niatnya ingin kayak inti-intinya doang nih atau fun fact kayak inti dari cerita yang menariknya itu apa gitu. Jadi kurang penjelasan sih sebenarnya. Terus karena kurang penjelasan ini nih yang bikin kita penasaran juga sih. Jadi bisa dibilang kelebihannya juga. Iya benar-benar. Jadi kayak kita tuh mandiri searching sendiri gitu, nyari tahu sendiri. Nah, dan topiknya itu sebenarnya itu loncat-loncat dan kurang tertata juga. Jadi lumayan bikin bingung sih kalau buku yang lain ya. Kalau buku ini nih boleh ini rekomendasi juga sih Kak. Recommended. Kalian bisa baca buku ini. Bener-bener. Menurut aku ini recommended sih. Kan? Kamu nanti jangan lupa baca buku ini ya. Minjem ke Ruth. Iya. Oke, jadi cukup sekian penjelasan atau resensi kita. Sensi kita. Makasih udah nonton. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya. Saya Zalia, pamit undur diri. Dadah.